Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Zezignesia Education. Di video kali ini saya akan sharing pengalaman ketika memilih program studi S2, kemudian program studi S3, serta kaitannya dengan dunia kerja gitu kan. Nah, sebelumnya mungkin saya belum berkenalan ya di beberapa video sebelumnya, jadi saya langsung bercerita saja. Nah, di sini kita kenalan dulu ya. Nama saya Asep Rudi Casmana. Biasa saya dipanggil Pak Asep. Kemudian saat ini saya CPNS ya, baru lulus CPNS di program studi PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta. Jadi kebetulan saya saat ini sebagai seorang dosen di program studi PPKN. Sebetulnya saya sudah mengajar PPK itu sejak tahun 2018. Hanya saja waktu itu statusnya masih sebagai dosen kontrak begitu. Jadi dan baru tahun 2021 ini saya dinyatakan lulus resmi sebagai CPNS. Nah, saya sendiri alumni S1 di Universitas Negeri Jakarta. Dulu saya masuk kuliah tahun 2010 ya, 2010. Kemudian lulus S1 tahun 2014. Kemudian setelah lulus tahun 2014, saya ke Pare ya selama kurang lebih 1 tahun di 2015. Lalu 2016 sampai dengan 2017 itu saya melanjutkan studi S2 di University of York ya di Inggris dengan skema beasiswa LPDP. Nah, setelah lulus dari University of York, saya bekerja sebagai dosen di UNJ dan alhamdulillah saat ini insya Allah saya dapat beasiswa S3 juga untuk melanjutkan studi S3 yang rencananya ke Inggris juga, masih mengambil ke University of York juga. Nah, di sini saya ingin berpesan untuk para mahasiswa PPKN ataupun para alumni S1 PPKN gitu kan, ketika kita memilih program studi gitu ya, untuk memilih program studi kira-kira S2 itu mau mengambil program studi apa, S3 itu mengambil program studi apa gitu. Nah, saya selalu berpesan bahwa ketika teman-teman sudah lulus S1 dari PPKN kemudian mau lanjut ke S2, jenjang S2 gitu kan. Nah, itu teman-teman saya sangat menyarankan gitu ya untuk mengambil program studi yang linear gitu. Artinya, ambillah S2 PKN lagi gitu. Kalau orientasinya menjadi seorang dosen atau menjadi seorang pendidik. Tetapi kalau misalnya teman-teman tidak ada keinginan untuk menjadi seorang pendidik, misalnya sekarang saya bekerja di perusahaan swasta, bukan menjadi guru, bukan di lingkungan pendidikan, ya silahkan, boleh-boleh saja teman-teman misalnya mau mengambil ke manajemen atau misalnya mau ke pendidikan lainnya, silahkan. Tetapi kalau misalnya teman-teman ingin berorientasi atau berharap untuk menjadi seorang dosen gitu kan, ambillah program studi S2 PKN lagi gitu, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kita akan berbicara tentang kenapa harus mengambil S2 PKN lagi. Karena S2 PKN itu sangat dibutuhkan di semua perguruan tinggi negeri maupun di swasta gitu. Semua perguruan tinggi membutuhkan alumni PKN untuk mengajar mata kuliah umum gitu. Jadi pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Artinya peluang pekerjaan untuk menjadi seorang dosen PKN itu sangat terbuka lebar gitu. Bahkan di beberapa seleksi CPNS ya, kebetulan saya seleksi CPNS ini yang ketiga kalinya, 2018, 2019, itu ada juga beberapa politeknik yang membuka program studi PPKN gitu. Contoh ini, saya pernah dulu menganalisis di CPNS 2019, itu ada Politeknik Negeri Media Kreatif ya di Depok. Itu dia membutuhkan 1 orang dosen PKN. Kemudian di Politeknik Negeri Lampung kalau tidak salah, itu juga sama membuka 3 dosen prodi PPKN gitu kan, yang alumni PKN gitu. Nah, artinya kalau yang kampus negeri sudah pasti ya, yang memang ada prodi PK-nya, dia sudah pasti membutuhkan S2 alumni PKN. Nah, artinya
peluang untuk menjadi seorang CPNS atau misalnya bekerja sebagai seorang dosen itu sangat terbuka lebar buat mereka yang alumni S2 pendidikan kewarganegaraan gitu. Jadi kadang ya ada mahasiswa saya yang konsultasi gitu kan, Pak, saya mau S2, kira-kira saya ambil program studi apa? Saya pengen mengambil ke prodi manajemen pendidikan misalnya atau teknologi pendidikan. Ya silahkan, tidak ada salahnya mengambil itu, tetapi kalau misalnya kita melihat peluang bekerja gitu kan, itu disarankan ambillah prodi PPKN gitu atau S2 pendidikan kewarganegaraan. Di Indonesia banyak, ada di UPI gitu kan, kemudian ada di UNY Jogja, ada di UNS Surakarta gitu kan, Solo, ada juga di UNP Padang gitu kan. Jadi ada di mana-mana gitu. Ada di mana-mana untuk program studi S2 PKN. Nah, lalu pertanyaannya, Pak, kalau di luar negeri bagaimana, Pak, gitu kan? Kira-kira kalau di luar negeri kita mengambil prodi apa untuk lanjut S2? Nah, ini yang ingin saya garis bawahi, teman-teman. Kenapa? Karena nama program studi S2 di luar negeri PKN itu ada yang sama, ada yang berbeda gitu. Nah, itu ini yang perlu berhati-hati. Kenapa? Karena kaitannya nanti ketika daftar CPNS gagal di administrasi gitu. Saya beruntung beberapa program studi yang ada di negara Inggris yang mungkin teman-teman bisa coba ambil gitu kan. Di kampus saya misalnya di University of York di Inggris itu ada MA in Global and International Citizenship Education. Kemudian saya juga pernah browsing ada di UCL ya, University College London, itu ada namanya Citizenship Education. Menurut saya yang paling relevan banget dengan nomenklatur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris hanya di 2 kampus itu saja. Kalau di kampus lain itu mereka nyatu, misalnya program studinya Global Education, lalu program studinya misalnya Citizenship and Human Rights. Kemudian apalagi ya yang mereka mengarah ke lebih spesifik. Nah, asumsi saya kalau misalnya kita teman-teman mengambil program studi yang nyerempet, memang segi keilmuan masuk, tetapi nanti ketika kita daftar CPNS kita akan dimentalin gagal di seleksi administrasi gitu. Nah, sebagai bukti gitu kan bahwa saya sendiri ketika melamar CPNS 2018 itu nama formasinya S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, itu di UNJ. Waktu itu saya lolos administrasi. Nah, yang penting ijazah kita tuh bisa lolos administrasi gitu ya. Jadi ketika diverifikasi oleh pusat, oleh kementerian itu saya lolos administrasi dengan nama ijazahnya Global and International Citizenship Education gitu. Nah, bahkan pada waktu itu rame ya, yang S2-nya di UPI dengan namanya Pendidikan Kewarganegaraan itu tidak lolos administrasi. Yang lolos itu hanya yang S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, UNY kalau tidak salah ya. Betul, tapi waktu itu bisa mengajukan banding. Nah, cuman saya waktu itu langsung lolos gitu administrasinya. S2 Global and International Citizenship Education gitu. Cuman pada waktu 2018 saya belum persiapan maksimal untuk tes CPNS pada waktu itu. Saya benar-benar nggak belajar di SKD gitu kan. Akhirnya saya tidak masuk passing grade gitu. Tapi kita fokus kepada seleksi administrasi ya. Lalu 2019 itu saya mencoba mendaftar ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ke Untirta gitu ya. Melamar dengan formasi S2 Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, beda ya. Kalau 2018 itu formasinya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, lolos administrasi juga. Lalu di 2019 saya melamar ke Untirta dengan formasi S2 Pendidikan Kewarganegaraan, lolos administrasi juga gitu. Jadi artinya ini sudah teruji bahwa ijazah S2 Global and International Citizenship Education itu bisa masuk nomenklatur S2 PPKN dan S2 PKN gitu. Nah, sehingga itu tidak sia-sia. Saya sempat berpikir bahwa waduh, apa saya kuliah lagi aja ya S2 ke UPI gitu kan, Pendidikan Kewarganegaraan, supaya nanti saya mudah daftar CPNS-nya. Ada perasaan seperti itu gitu ya ketika saya ketakutan gagal di seleksi administrasi. Tetapi alhamdulillah 2019 dengan formasi S2 Pendidikan Kewarganegaraan saya lulus administrasi, lulus SKD juga, tetapi pada waktu itu belum rezeki ya. Saya belum rezeki di Untirta, gagal di tahap akhir di seleksi wawancara.
Nah, alhamdulillah di 2021 UNJ tempat saya bekerja membuka formasi PKN juga, dan saya lulus sehingga saya menjadi CPNS. Nah, begitu ya. Nah, jadi yang ingin mencoba untuk keluar negeri, menurut saya yang paling cocok ijazahnya adalah itu, Citizenship Education, University College London. Silakan teman-teman browsing ya, atau Global and International Citizenship Education di University of York, itu kan di kampus tempat saya kuliah dulu gitu. Nah, lalu berikutnya ketika mau S3. Nah, kemarin ada pertanyaan, kalau misalnya S3 yang linier ke luar negeri itu kemana? Nah, saya sudah coba browsing ya. Lagi-lagi ya, ketika teman-teman sekarang pertanyaannya sudah PNS atau belum gitu ya. Kalau misalnya belum PNS dan ijazah S3-nya itu nanti mau digunakan untuk daftar PNS, mungkin agak sulit gitu. Jadi saya sudah pernah coba browsing untuk jadi untuk S3 di luar negeri itu yang PKN itu kita bukan melihat dari jurusannya, dari departemennya. Misalnya seperti di UPI ya, ada S3 Pendidikan Kewarganegaraan. Itu tidak ada di luar negeri. Saya sudah coba beberapa kampus, itu tidak ada. Yang ada itu adalah Department of Education. Udah itu saja. Jadi PhD in Education. Tetapi yang liniernya itu adalah dosen pembimbing kita, supervisornya gitu. Jadi supervisornya itu memang dia expert atau dia ahli dalam bidang kewarganegaraan. Di York jelas ada. Di University College London banyak. Di Birmingham ada. Jadi dia mengatakan, misalnya contoh di University of Birmingham gitu kan, Profesor Andrew Peterson. Silakan teman-teman browsing ya, Profesor Andrew Peterson. Dia Profesor in Citizenship Education gitu. Lalu ada juga Profesor Hugh Starkey, HUGE Starkey, University College London. Itu dia Profesor Citizenship Education. Lalu di University of York, profesor saya, Profesor Ian Davis, itu Profesor Citizenship Education. Jadi kalau S3 itu yang dilihat itu adalah profesornya, supervisornya, yang memang dia expert di bidang yang akan kita tuju gitu. Tetapi lagi-lagi ya, kalau dilemanya kalau belum PNS untuk mengambil S3 ke luar negeri itu agak riskan, khawatir takutnya nanti ijazah kita gagal di administrasi gitu, karena namanya departemennya education saja. Nah, lalu di Australia misalnya, saya juga dapat LOA dari University of Sydney ya, ada namanya Profesor Murray Print. Nah, silakan teman-teman bisa browsing ya, Profesor Murray Print. Itu dia di departemennya Social Work and Social Policy, Departemen Social Science, College of Social Science, Social Science gitu kan. Jadi masuknya Departemen Social Science kalau tidak salah, Social Science and Humanities kalau tidak salah ya, saya agak lupa. Dan bukan pendidikan kewarganegaraan gitu ya, bukan pendidikan kewarganegaraan. Jadi kalau kesimpulannya adalah bagi yang S2 mau S3 di luar negeri yang bidang PKN gitu kan, baiknya teman-teman sudah bekerja dulu gitu, lebih bagus sudah PNS dulu, jadi nanti tinggal penyetaraan saja. Tetapi kalau misalnya belum PNS gitu kan, kemudian ingin coba ke luar negeri dan kita ada orientasi untuk menjadi seorang PNS melalui ijazah S3, nah menurut saya itu agak khawatir, takutnya nanti tidak lulus di seleksi administrasinya gitu untuk seleksi PNS. Nah, mungkin itu saja ya sharing-sharing pengalaman saya, sekaligus kenalan juga di sini di YouTube channel ini. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan dengan senang hati ya. Meskipun saya PPKN gitu kan, teman-teman yang menyaksikan YouTube ini boleh juga berkomentar untuk memberikan masukan, kemudian bertanya, berdiskusi. Nah, nanti kalau misalnya pertanyaannya agak banyak di kolom komentar, saya akan coba buatkan lagi video untuk membahas salah satu topik pertanyaan tersebut gitu ya. Salam kenal dari saya, dosen di PPKN di Prodi Pendidikan di Prodi PPKN Universitas Negeri Jakarta. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Teman-teman kalau misalnya sedang kuliah PKN atau bahkan alumni, di-share ke teman-teman yang lainnya. Semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.